Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sebagai ayat emas kita pada pagi hari ini. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi saya akan baca. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, seberapa banyak kita yang ada di sini pada pagi hari ini mengalami stres atau tekanan atau persoalan atau ada masalah yang melanda. Musik director sudah ajukan pertanyaan ini tadi. Kalau Anda sedang dilanda masalah pada saat ini, kalau Anda sedang stres pada hari ini, pada masa-masa ini, angkat tanganmu. I surrender, Lord. I surrender, Lord. Haleluya. Hari-hari ini banyak saudara yang mengalami stres ekonomi semakin meningkat dengan kenaikan harga barang-barang, apalagi bahan-bahan masakan, ya, ayam, itik, ikan, daging yang masak, apalagi mau sebut satu-satu nih, dan barang-barang semuanya naik harga. Kau apalagi yang tidak naik, ya, kangkung. Nah, isu kangkung pada beberapa masa yang lalu menjadi isu karena Perdana Menteri bilang kangkung lah yang paling murah, betul? Masih ingat kah? Dan datanglah bantuan ke pelit kami, bilang tuh, saya punya kawan berkata begini, dia ketuk pintu, lihat, apa? Kau tidak mau ada bantuan sayur di luar? Ayo, mau bakal pring? Saya datang, kangkung satu penuh, satu helak kangkung, karena pada masa itu kangkunglah satu-satunya sayur yang tidak naik harga. Nah, dulu 100 kita bawa pergi ke pasar, kita bawa pergi ke kedai, kita beli, balik dengan plastik 3-4 lah plastik begitu. Tetapi sekarang 100 kita bawa 1-2 bakul. Kalau orang yang suka makan beras wangi, 1 kampit saja dia boleh bawa. Satu Malaysia stres, harga barang naik, siapa yang dipersalahkan? Kita ubah pemimpin. Jangan salahkan Perdana Menteri. Keadaan politik di Malaysia sekarang sangat membimbangkan, dan banyak hal yang kita tidak ketahui, sakit penyakit, hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi itu semua saudara, Tuhan sudah katakan bahwa itu semua harus terjadi hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Jadi mari kita kena berawas-awas hidup, ya, tapi naik. Pada awal tahun 2019 diramalkan bahwa pada tahun 2020 seluruh dunia akan mengalami depresi berat. Dan benar saja saudara, sebaik saja memasuki gerbang 2020, apa yang terjadi? Satu berita menggemparkan satu virus yang diberikan nama Nobel Corona, cantik nama dia, yang sebenarnya sudah pun bermula pada penghujung tahun 2019. Nah, virus ini yang akhirnya bermutasi dan diberi nama khas Alpha, apalagi Omega, ya, sampai ke Omicron. Kalau sampai ke
omega apa yang akan terjadi. Nah, seiringan dengan itu, oleh karena virus ini begitu bahaya dan boleh mematikan sistem saraf manusia di dalam tubuh. Satu Malaysia, bahkan satu dunia dilanda ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, stres, menjadi depres. Apa tidaknya saudara, satu Malaysia bahkan kerajaan dari seluruh dunia mengambil tindakan untuk tidak membenarkan siapa-siapa yang keluar rumah, tidak dibenarkan bekerja. Kalau kau keluar ditembak, tidak. Tapi tidak mustahil di negara orang yang saya dengar di negara Korea Selatan, Korea Utara. Asal dia dengar dia punya rakyat terjangkit dengan virus itu akan ditembak. Ngeri saudara. Ya, dan siapa yang keluar harus mematuhi peraturan, harus pakai mask. Mask dahulunya tidak dipandang, hanya hospital yang pakai masa itu. Diperebutkan. Apalagi sanitizer yang hanya digunakan oleh perawat hospital, dijual berjajar di kedai, tapi itu pun tidak cukup. Sistem dunia otomatis berubah saudara. Tidak dibenarkan bekerja. Mau makan apa, mau pergi kedai pun takut-takut. Mau bekerja pun sistem jual beli pada 2 tahun lalu telah beku. Siapapun jual, siapa membeli, kena larangan. Sekolah-sekolah ditutup, orang-orang bingung. Saya sendiri berpikir, masih adakah masa depan anak-anak? Kan hilang lagi kah virus? Tapi satu yang saya andalkan, kuasa Tuhan yang beri perlindungan. Amin. Nah, case COVID semakin meningkat di merata tempat di seluruh negara. Bahkan beberapa negara sudah surrender, menyerah. Tidak ada harapan lagi. Sumber obat semakin nipis. Sumber makanan semakin berkurang. Tambah lagi despres. Nah, saudara, ketika tidak boleh diperbolehkan keluar, keluarga harus berkumpul bersama seharusnya menjadi satu momen untuk setiap keluarga. Tapi sebaliknya ada sesuatu yang berlaku. Ibu bapak yang sebelum itu bekerja 24 jam harus menghadap anak-anak di rumah tercengang. Perangai anak saya. Sebab sebelum ini dia kerja, dia tidak memperhatikan anak dia. Sekali masa berita berkurung, dia melihat anak dia tercengang. Dan masa itu case darah meningkat. Ibu bapak saling menyalahkan, mempersalahkan satu dengan yang lain. Nah, ada juga beberapa case saudara karena merasakan tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan dunia, tidak ada harapan dunia untuk sembuh. Ada akal yang muncul di kepala, untuk apa hidup lagi? Masa depan sudah hancur. Masa depan tidak akan kembali bersinar. Lalu apa terjadi? Dia membunuh anak-anak dia. Dan akhirnya kedua ibu bapak juga turut meninggal mati. Depresi berat. Saya saja takut lihat darah. Ini kan pula bunuh diri.
Terus terang saja saudara, pada masa itu sebaik saja diperintahkan tidak boleh keluar rumah. Buka tingkap pun saya tidak berani, apalagi jalan-jalan. Tapi kalau terpaksa juga lah. Tapi puji Tuhan, Tuhan memelihara dan memberi perlindungan buat saya, buat saudara. Amin. Walaupun ada beberapa di antara kita yang sempat merasa positif, tapi puji Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Kita hidup hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Ya, ada lagu seperti ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Wow. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ya, saudara, hari ini saya ingin membawa satu tema firman Tuhan, yaitu menang atas tekanan atau menang atas stres. Seringkali di dalam hidup kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai tekanan, masalah, sehingga kita tidak bisa mengontrol pikiran, sehingga jiwa kita jadi galau dan akhirnya menjadi stres dan dispres. Ya, tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam rumah tangga, tekanan dalam ekonomi, sehingga kita tidak dapat berpikir secara rasional. Nah, ketika saudara sudah di tahap kritikal, silap-silap, ingin bunuh diri saja rasanya kan? Tapi kita sebagai orang percaya seharusnya menjadi pemenang atas tekanan, bukan tekanan yang menjadi pemenang atas kita. Amin. Katakan, menjadi pemenang. Haleluya. Bukan mau mengalah sehingga kita mengalami stres. Bukan bila tekanan, lari ke bangunan. Ada stres, cari mentepu. Oh no. Jangan lari ke narkoba, tetapi lari ke Tuhan. Apa kata dalam Yeremia pasal yang ke-16 ayat yang ke-19? Berkata, ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Firman Tuhan berkata, berlari kepada Tuhan. Bukan saya yang kata, firman Tuhan. Bila engkau mengalami persoalan, tekanan, menangis di kaki Yesus. Saya masih ingat satu peristiwa di Bandar Johor. Masa itu saya masih jomblo, bujang. Dan bekerja di Singapura. Ya, suatu petang saya dalam perjalanan balik ke Bandar juga, masa itu menyewa di Bandar. Siapa yang pernah menyewa sana? Si Odong, si Elis ya, si Elis pernah. Nah, jadi saya melihat satu kerumunan orang, semua kepala mendongak ke atas. Kenapa? Lalu saya melihat ada seorang lelaki di sana, di bangunan. Kalau kamu pergi ke bandar, kamu lihat itu bangunan landmark di sana. Dia berada di sana dan terlihat seorang lelaki berbangsa Cina. Ada orang Cina sini, ada orang angkat tangannya. Ya, sedang berada di atas sana. Dan tidak lama kemudian tubuhnya melayang ke bawah, saudara. Saya bilang, dan semua orang menjerit, termasuk saya juga menjerit. Lalu saya dengar orang bercakap-cakap, kenapa dia terjun? Rupanya dia sedang mengalami dispres berat. Dia bankrupt, kemudian dia berhutang. Dan masalah rumah tangga. Dia ditinggalkan
Oleh karena dia sudah bankrupt, dia berhutang lagi, istri, anak dia tinggalkan dia. Kesian. Tapi bukan mudah untuk menangani tekanan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita harus jadi pemenang atas tekanan. Amin. Amin, Kak. Nah, ada beberapa poin yang dapat saya kongsikan pada pagi hari ini. Bagaimana menang atas tekanan. Yang pertama, belajar menyerahkan beban Anda dan saya pada Yesus. Mari kita baca dalam kitab Injil Matius. Sudah dibaca oleh Widi tadi sebenarnya, tapi kita ulang lagi. Mari kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal yang 11 ayat yang ke-28. Sudah menjumpainya? Sudah bilang. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, berarti Tuhan menawarkan kepada kita bahwa Dia ingin memikul beban yang ada di pundak kita, memikul segala beban dosa, beban masalah kita. Kata Yesus, kuk yang pasangin itu enak dan ringan. Apa maksudnya kapan Yesus itu? Ketika Yesus menawarkan itu secara percuma. Beri saja tahu tuh. Maka bagian kita adalah apa? Percaya. Bagian kita adalah menerima tawaran itu, menerima tawaran daripada Yesus, dan percaya kita melekat kepada Tuhan. Maka beban berat yang kita pikul akan menjadi ringan. Nah, kenapa orang bisa stres? Karena dia tidak pernah menyerahkan beban itu kepada Yesus, sehingga dia dipenuhi dengan beban. Nah, ada seorang tua sedang memikul sekarung beras, bukan padi. Sedang memikul sekarung padi, dan ya itu sangat berat. Bayangkan dalam keadaan yang panas di jalan raya, dia memikul karung tersebut. Dia letih, hampir tidak berdaya. Dia kelaparan lagi, dia keberatan lagi, dan tidak lama kemudian lalulah satu kereta, dan si pemandu itu berkata, dia menawarkan pertolongan kepada orang tua itu. Dia cakap, mari naik. Baiklah. Orang tua itu naik, dan orang tua itu pun naik sampai ke tujuan. Dan sampai di tempat tujuan, si pemandu turun. Dia mau tolong orang tua itu untuk menurunkan beban itu. Tapi pemandu itu terkejut karena dia nampak orang tua itu makin lagi dia penat, hampir pingsan. Jadi si pemandu ini pun berkata, "Uncle, what happened to you?" Nakaulay. "Uncle, apa terjadi?" Orang tua itu menjawab, "Tadi saya khawatir padi ini akan jatuh. Lalu saya tidak menurunkannya, tetapi saya membiarkannya di pundak saya." Dia cakap begitu. Nah, banyak kali di dalam kehidupan kita, saudara,
seperti orang tua itu. Kita sudah seringkali mengetahui firman Tuhan. Ajaran dalam Alkitab mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kemudian kita datang pada Yesus di dalam doa. Tapi apa terjadi? Kemudian ada kekhawatiran. Kita ambil lagi beban itu. Dan kita hidup lagi dengan beban tersebut. Tidak heran kenapa kita tidak habis-habis stres. Kenapa beban di dalam hidup kita tidak habis-habis. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jelas saudara bahwa kekhawatiran akan menimbulkan intimidasi. Tetapi jika kita serahkan kekhawatiran itu pada Yesus dan menyatakan doa dan ucapan syukur atas apa yang kita inginkan, maka Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Makanya kita harus percaya, kita serahkan segala beban kita kepada Yesus. Amin. Oke, poin yang kedua, cari Tuhan dalam pujian dan firman Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, ketika kita lagi dalam masalah, jangan ceritakan masalahmu pada orang lain, kepada jiran, kepada teman dekatmu, sekalipun kalau kau tidak yakin dia bisa menyimpan rahasiamu. Jangan. Kadang manusia bila dengar engkau lagi meluah, dia naikkan matanya ke atas, meluat, malah cenderung mempersalahkan kau. Itulah kau. Jadi apa kau rasa oren? Lang selalu kan? Ataupun tidak kurang juga, oh itu dong. Itu yang paling mempersendahkan saudara. Tetapi ketika engkau dalam persoalan, berserulah kepada Tuhan. Dia lebih mengerti jiwamu. Dia lebih peduli. Cari Tuhan, cari wajahnya. Karena Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Remuk itu artinya hancur. Dalam kita ada pikiran, ada kehendak. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu jiwaku. Makanya Daud menulis Mazmur ini. Hai jiwaku, kenapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, mengapa Daud sangat yakin bahwa memuji Tuhan di saat jiwanya remuk dan saat dia tertekan? Karena dia pernah mengalaminya. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya, menangis di kaki Yesus. Katakan kepada teman di sebelahmu, mari remuk-remukan. Coba katakan, mari remuk-remukan. Mungkin saudara bilang begini, si pastor ini bawa orang remuk-remukan. Pernahkah dia itu mengalami? Pernah. Siapa bilang tidak pernah? Pernah. Beberapa tahun lalu saya pernah mengalami namanya stres. Saya pergi ke sana, orang bertanya, betulkah? Betul. Saya pergi ke situ, lihat betulkah? Betul. Oh, sabar. Maka timbullah si iblis mengintimidasi. Nah, ketika kita dalam distress, ketika kita dalam persoalan, iblis selalu ambil peluang
Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kau tak layak melayani, kau tak layak pergi gereja, kau tak layak berdoa, kau tak layak itu ini. Orang-orang sedang menghakimimu. Saya hampir menyerah. Iblis menuduh saya habis-habisan. Iblis itu tidak berhenti sampai kau tergeletak. Dia tidak akan berhenti. Tetapi pilihan mau bangkit atau mau terus tergeletak itu. Dan dengan patah hati saya yang hancur, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa harus saya yang harus ini? Dan firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya. Kan di dalam pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Dan waktunya saya untuk hancur-hancuran pada masa itu, saudara. Lalu saya lawan intimidasi dari si iblis. Saya katakan, tidak, Tuhan tidak pernah berkata begitu kepada saya. Tuhan sudah melayakkan saya dengan darahnya. Saya menangis di kaki Yesus sehingga saya tidak dapat berdoa dengan kata-kata. Doa itu hanya di dalam hati saya. Saya luahkan melalui tangisan. Sedangkan hati saya sedang hancur dulu, saudara. Saya menangis seperti anak kecil. Hati remuk, patah 1000 bilang tuh siapa nyanyi. Dan ya, saya menyanyi. Aku berserah, aku berserah, kepadamu penebusku, aku berserah. Sekali lagi mari kita nyanyikan bersama. Ku berserah, aku berserah, kepadamu penebusku, aku berserah. Ketika engkau berserah, Tuhan sangat peduli akan engkau. Tuhan sangat mengerti isi hati. Setiap minggu, setiap kali Pastor Harley dia habis berkhotbah, dia memberikan ruang kepada sesiapa yang ingin didoakan. Sila ke depan. Saya yang pertama, saudara, dengan perut yang masa itu besar lagi. Saya datang ke depan, aduh, betul-betul saya minta Tuhan, tolong saya tidak kuat. Saya tidak kuat, Tuhan. Tapi saya percaya di dalam Tuhan ada kekuatan. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya sudah begitu, Dok. Tidak, Tuhan yang beri kekuatan. Haleluya. Dan saya kuat sampai hari ini karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Bukan mudah ya untuk menundukkan tekanan. Bukan mudah untuk tidak tension. Tapi sebagai anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan, kita tidak seharusnya tension lama-lama. Ya boleh saja stres, tension. Tetapi jangan berlebihan. Bahaya. Boleh membawa kepada sakit yang berpanjangan, sakit jiwa. Nah, cari Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Nah, ada orang yang tidak suka menyanyi, yang dia mau dengar firman Tuhan. Tapi mengapa harus dengar pujian dan penyembahan? Ketika kau memuji, menyembah, hatimu sudah terbuka bagi firman Tuhan. Ku buka hati untuk Roh Tuhan.
kuasa, Allah Maha Tinggi. Jangan heran, saya ini suka menyanyi. Di sana hatimu sudah, ketika kau menyanyikan penyembahan, di sana hatimu sudah sudah lebur dan bersedia menjadi subur. Bila sudah subur, kau mendengar firman Tuhan, langsung tumbuh. Tetapi ketika kau tidak melibatkan hatimu dengan pujian, hatimu sedang kosong, hatimu sedang keras, firman Tuhan ditabur, langsung hilang. Karena hatimu, hati yang berbatu, hatimu penuh dengan semak duri, hatimu penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana mau isi firman Tuhan dalam hidup? Bagaimana mau mengatasi tekanan? Kalau memuji Tuhan pun malas. Ingat kata firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Haleluya. Yang ketiga, alami janji Tuhan. Saya kagum dengan Daud. Paling dia banyak menulis kata-kata dalam Mazmur, kata-kata kekuatan. Dalam catatannya dia berkata, Tuhan kekuatanku, Tuhan gunung batuku, aku tidak akan goyah, Tuhan adalah perlindunganku. Coba kita baca dan selami semua kata-kata kekuatan dari Daud. Kenapa Daud bisa menulis kata-kata seperti itu? Karena dia pernah mengalaminya, yang namanya stres, tekanan. Bagaimana kita menghadapi tekanan dalam hidup kita. Alami sendiri firman Tuhan dalam hidup kita yang mengandungi janji-janji Tuhan, penyertaan dan kekuatan dari Dia. Nah, dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1, kisah Daud ini sedang dalam pelarian karena sedang diburu oleh siapa? Oleh Saul. Saul yang begitu membenci Daud, menginginkan kematian Daud, sehingga Daud melarikan diri kemana-mana. Dan ya, dia tiba di Gua Adulam. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Saya baca, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mizpah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepada gua. Sudahlah Daud menanggung beban tekanan, stres karena dikejar musuh. Keluarganya datang lagi. Bertambahlah beban Daud. Jika saudara di tempat Daud, mungkin saudara bingung melihat ibu bapak, mau mana? Di sini, kenapa datang di sini? Sudahlah saya dalam perburuan orang-orang Saul sedang mengajar saya. Kamu datang lagi di sini. Di ayat kedua, saudara bayangkan keadaan Daud pada masa itu. Sudahlah dikejar-kejar musuh lagi selepas dia berpura-pura menjadi orang gila. Dia didatangi lagi dengan orang-orang yang sedang dalam tekanan. Dikatakan tadi dia didatangi oleh orang yang sakit hati, orang yang dikejar-kejar tutang. Nah, jumlah yang datang ke Daud bukan 2-3 orang,
tetapi 400 orang stres dalam satu gua. Macam mana itu? Tetapi saudara dapat bayangkan gua Adulam menjadi seperti apa? Dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang remuk, orang-orang yang bermasalah. Tapi puji Tuhan, saya kagum, tidak ada seorang pun dari antara mereka yang pergi todok, pergi bunuh diri. Tidak ada. Katakan pada orang di sebelah, tetap kuat. Ya, kita dan Daud sama-sama. Kita dan Daud adalah manusia, sama-sama menghadapi tekanan, menghadapi stres. Tapi yang membezakan kita adalah ketegaran hati. Itu yang membezakan. Dan Daud menjadikan Daud menjadi pemimpin kepada 400 orang. Dia menjadikan para tekanan, para stres menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudara. Masalah datang dalam satu masa, lepas satu masalah datang lagi, lepas satu masalah datang lagi. Aduh, itu pun belum seperti yang Ayub alami. Nah, apa yang Ayub pernah alami, saudara? Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat ke-13 hingga yang ke-20. Bolehkah kita baca bersama? Oke, mari kita baca bersama. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki, yang perempuan makan-makan dan minum di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaga-penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Jika saudara di posisinya Ayub, apa yang saudara akan lakukan? Besar ujian Ayub ini, tapi Ayub tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun ada ketidaktenangan, tapi Ayub sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Mari seperti Ayub, saudara, tetap memuliakan Allah walaupun di tengah dispres dan di akhir semuanya. Kamu tahu apa yang Tuhan lakukan terhadap Ayub? Memulihkan keadaan Ayub dengan mengembalikan 2 kali lipat apa yang menjadi miliknya yang dahulu. Kalau kita setia dan taat, Tuhan mengubahkan tekananmu menjadi kesaksian yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dan
yang keempat dan terakhir, percaya Tuhan sanggup melepaskan. Dalam Kisah Para Rasul ayat ke-12, Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 hingga 7. Pada malam sebelum Herodes hendak menangkapnya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Haleluya. Peristiwa di mana Petrus ditangkap karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Keadaan Petrus benar-benar terjepit, saudara, karena Yakobus sebelum itu telah dibunuh dan esoknya akan menjadi giliran Petrus untuk dibunuh. Jadi Petrus ditangkap dan dikurung di dalam sebuah penjara, dan dikatakan bahwa Petrus dikawal begitu ketat, sebelah menyebelah dia ada pengawal, dan sudah itu tangan Petrus dirantai dan dirantai, dan pintu masuk pun dikawal dengan ketat. Kira-kira ada tempat untuk melepaskan diri lagi kah? Tidak ada. Tapi saudara, Tuhan itu sanggup melepaskan. Siapa yang kalau esoknya akan dibunuh rasa santai-santai saja, adakah? Tiada. Tiada. Saya pernah baca kisah seorang banduan yang hukumannya mengakhiri, dia akan mengakhiri hidupnya di tali gantung. Tidak ada selera makan, walaupun hidangan terakhirnya adalah yang paling teristimewa, dia tidak akan sentuh karena dia hatinya sudah galau, sudah itu masih Rosi. Ya takut begitulah. Dia khawatir, menyesal pun tidak guna. Nasi sudah menjadi bubur. Ya, tidak dapat tidur, hati gelisah. Karena hari esok dia akan digantung. Tetapi Petrus enak dia tidur, sebab dia tahu Tuhan sanggup melepaskannya. Amin. Dia merasa tidak ada apa-apa yang terjadi karena dia akan tahu penyelamatan itu daripada Tuhan. Maka dia nyenyak tidur, sehingga ketika malaikat Tuhan datang untuk melepaskannya, Petrus ingat itu adalah penglihatannya, tetapi itu adalah nyata, luar biasa. Nah, saudara, ketika kita mengalami satu beban di dalam hidup kita, kita jangan pernah salahkan Tuhan. Seperti yang Ayub lakukan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Kita jadikan setiap persoalan, setiap tekanan, atau setiap tekanan yang kita hadapi adalah satu cabaran.
sebagai satu cara Tuhan untuk membawa kita dengan lebih tinggi lagi ke level yang lebih level yang lebih tinggi. Mungkin kamu berkata, bagaimana terbang bersama Tuhan? Satu hal saudara, Tuhan sudah berkata, datang kepadaku, datang kepadaku. Tuhan beri kelegaan, Tuhan pasti akan menolong. Jalani bersama Tuhan setiap masalah, setiap tekanan. Ingat, orang-orang yang pernah mengalaminya terlebih dahulu. Tuhan sanggup melepaskan. Kalau Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, tidak mustahil. Tuhan sanggup mengubah tekananmu menjadi kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Mari saya ajak tim ujian. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menakutkan. Tapi mari ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi setiap apapun cabaran di dalam hidup kita, memang sukar untuk menghadapi itu. Tetapi ingat, kita datang kepada Tuhan seperti yang 4 poin yang saya sudah berikan tadi, yang kita sudah belajar tadi. Mari kita pelajari itu. Terkadang di dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini harus terjadi di dalam hidup saya? Kenapa Kau membiarkan saya ini, Tuhan? Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sebenarnya. Tetapi Tuhan menawarkan tangannya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita nyanyi lagu yang tadi, segala